Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung. Oke, kalau belum kenal saya, boleh kenalan dulu. Nama saya Devania Priliarta. Again, the camera doesn't work since last week actually. Jadi I have to contact customer service-nya Mac. Kemarin sih udah coba segala macam, udah coba apa namanya reinstall dan segala macam. Cuman nggak tahu nih kenapa doesn't work since last week. But at least now you can hear my voice clearly. Nama saya Devania Priliarta. Apalagi, saya kuliah S1 di UI Ilmu Komunikasi, kemudian S2 di Westminster. So if you want to know my website, you can have a look here. Okay. So since I went back from the UK in 2014, I had helped or assisted thousands of Indonesians, mostly in ministries and in state-owned enterprises. Kebanyakan saya membantu orang-orang di kepemerintahan ya, di BUMN ini waktu saya ngajar di OJK, kemudian di Pertamina juga begitu. Ada testimoninya di depan kalau teman-teman lihat di sini bagaimana waktu tahun 2017 Pertamina selalu punya beasiswa begitu ya untuk karyawannya. Nah, ini setengah dari mereka biasanya belajar di saya. Yeah, this is some of the collaborations. Kemudian tahun 2020 pandemi hits us. Akhirnya semua sistem harus dibuat online. Kemudian saya bergabung dengan dua rekan lainnya dari alumni UK juga mendirikan Transformi. Ya, jadi dibacanya Transformi begitu teman-teman ya. Bukan Transforme. Kadang ada yang suka salah. So actually that's Transformi. So now I'm the CEO and the founder. Oke. Jadi saya mendirikan Transformi. Apa sih Transformi? It's a company, perusahaan, di mana saya membantu mulai expand begitu, bukan cuma untuk sekolah bahasanya, persiapan bahasanya, tapi juga untuk persiapan segala macam tetek bengeknya, karena seperti we all know together, seperti yang ketahui bersama bahwa sulit sekali untuk apply di kampus luar, itu tidak seperti kita di Indonesia yang tinggal ujian. You have to go through the uh, difficult steps begitu ya, harus membuat yang paling ribetnya biasanya ya essay itu, yang mana kadang disebut motivation letter, kadang disebut personal statement dan sebagainya. Jadi kita buatkan persiapannya, ada program setahunnya namanya Sigap begitu. So please have a look this program, teman-teman tinggal diklik aja. Kalau Anda butuh bimbingan untuk bahasa, ambil yang sebelah kanan. Kalau Anda butuh bimbingan untuk persiapan sekolahnya, aplikasi kampusnya ini sebelah kiri. Gitu ya. So, hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang IELTS dulu yang paling populer karena itu yang paling signifikan ya. Jadi kalau Anda ambil yang ini program setahun itu Anda dapat IELTS, habis itu dapat speaking, dapat academic writing sama pre-master. Dulu bilangnya pre-master course gitu ya, tapi ternyata yang ikutan banyak yang doctoral, banyak yang bachelor's juga. Jadi kita ganti namanya jadi pre-departure training. Pada dasarnya persiapan keberangkatan. Begitu. Ya, so now I'm going to talk about IELTS. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh ketik di kolom chat langsung, ya, daripada nungguin aku selesai present supaya lebih interaktif. Gitu ya. Oke ya, tadi saya udah nanya di kolom chat, ada yang mau S1, sorry, ada yang kebanyakan mau S2, S3, kemudian tahu transformi dari teman, dari email, kebanyakan dari email tadi ya. Kemudian dari Instagram juga ada. Now please dicek dulu yang tim aku sudah taruh tuh, social media, community. Tolong dicek IG-nya, FB-nya gitu ya, supaya teman-teman bisa keep in touch dan nggak ketinggalan informasinya, karena kita update setiap hari di sana, baik itu di Insta Story, baik itu di feeds, di Reels, begitu. Ya, kemudian masuk juga boleh ke komunitasnya, ada di Telegram atau di WAG. Saran saya sih salah satunya aja karena isinya sama aja begitu. Dulu kan WhatsApp group cuma bisa 250 orang ya, sekarang udah bisa banyak. Jadi akhirnya kita punya Telegram juga, tapi pada dasarnya itu sama aja. Gitu ya. Di LinkedIn juga silahkan dicek, YouTube dan sebagainya. Alright. What ya, aku mau bilang apa? Oh, program tahun ini kita mulai yang setahun ya, itu kita mulai di 6 Januari ya teman-teman. Tapi kalau cuma mau ngambil IELTS-nya aja, I forgot, coba boleh dicek di Instagramnya.
Itu udah punya timeline-nya tuh kapan kapan mulai dan segala macamnya. Aduh ini susah nggak bisa dibuka. Boleh dicek di Instagramnya Transformi. Udah kita posting kayaknya tanggal berapa harus kita mulai. Kalau saya nggak salah sih di akhir Desember kita akan mulai. Karena setiap bulan pasti buka untuk program bahasa ya, yang IELTS gitu perpisahan ini. Jadi setiap setiap program-programnya kita punya lepasannya juga yang mana teman-teman tinggal pergi aja ke sini ke layanan ya, kemudian cari bahasa, diklik aja English Language Programs. Nah, itu disitulah banyak segala macam layanan bahasa yang kita punya. Semua poster-poster ini tinggal diklik aja untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Jadi apa itu IELTS All Skill, diklik, dilihat, dibaca. If you want some help, you can isi dulu formnya, diisi daftar sekarang, nanti bisa isi kemudian langsung masuk begitu. Nanti ada tim aku yang bisa menghubungi. Kalau sudah yakin tinggal bayar sekarang untuk seat apa lock the seat begitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan again, please apa namanya ketik aja di kolom chat supaya kita bisa lebih interaktif teman-teman. Sean Omega, sudah apa nih Sean? Sudah ngecek kah? Atau sudah apa? So, di sini kan ditulis ya buat teman-teman mendapatkan akses learning management system selama 6 bulan. Jadi inilah LMS kita seperti ini. Akan ada modul-modul yang saya sendiri yang menyusunnya ya karena berpengalaman mengajar IELTS sejak 2013 akhir 2014 jadi udah hampir 10 tahun. Mengajar bahasa sendiri saya sudah lebih dari 15 tahun sejak saya masih berusia 20 tahun begitu ya ngajar general English dan lain-lain. Kalau spesifik di IELTS because that's so hard, nggak semua orang punya kemampuan itu. Dulu waktu saya mengajar di Lembaga Bahasa Internasional UI, dari 80 pengajar itu hanya 10 yang punya apa yang punya keahlian mengajar standardized test, baik itu IELTS maupun TOEFL. Hanya 10 dari 80. Jadi, not every English teacher can teach IELTS atau standardized test ya, IELTS, TOEFL, TOEIC, begitu. Oke, right. Kalau saya boleh tahu nih, teman-teman yang di sini sudah di-post di Instagram, Kak? Iya, betul, udah di-post ya. Saya silakan dicek-cek aja teman-teman ya ada timelinenya ya saya nggak hafal jadi yang untuk kalau mau ikutan IELTS doang ada batchnya untuk Desember ini udah dibuka mulai hari ini kan ini ada welcome ada ini namanya apa trial class gitu ya setelah trial biasanya langsung dimulai. Oh ya mengenai jadwal itu ada di weekdays ada di weekend ya jadi eh, tolong dicatat ya untuk teman-teman karena kan pekerja semua biasanya setahu saya ya jadi jadwalnya susah sekali dan sibuk. Kalau weekend itu di pagi kita adanya 8.30 sampai 10.30 Sabtu dan Minggu. Biasanya untuk orang yang super duper ekstra ultra busy gitu itu ngambilnya maunya yang Sabtu biasanya ya. Karena di hari biasa kita di kelas malam mulainya kayak gini tadi 7:30 sampai 9:30 gitu. Jadi pulang kerjanya harus on time atau justru malah late night gitu ya, overtime di kantor supaya fokus belajar dulu online. 7:30 sampai 9:30 harinya itu bisa di Senin dan Kamis, boleh dicatat ya. Terus saya tulis di kolom chat deh. Jadi kalau weekdays itu bisa di Senin dan Kamis, Rabu dan Selasa dan Jumat, Selasa dan Jumat, atau di Rabu dan Sabtu. Gitu ya. Pukulnya pukul 19.30 sampai 21.30. Kalau teman-teman ada request-request lain ya, misalnya kalau teman-teman yang mau S1 keluar, mereka biasanya ngambil gap year gitu sehingga dia udah free di hari-hari pagi dan siangnya itu bisa request. Tapi biasanya bisa jadi saya yang mengajar, bisa jadi bukan saya yang mengajar. Karena pengajarnya ada beberapa untuk IELTS ini, jadi bisa beda-beda gitu ya. Tapi kalau yang di trialnya saya, biasanya sih saya yang mengajar begitu. Gitu ya, jadi pilihan harinya bisa Senin dan Kamis, Selasa dan Jumat, Rabu dan Sabtu, tergantung dari mana kita bisa, dari mana kita apa namanya mulai duluan lah, yang mana yang available begitu ya. Baik, saya ada yang nanya nih, Pandan Oktivani, Kak, dulu started learning IELTS itu dari hal apa?
atau dari mana dulu ya? That's a very good one, Panda. Panda kalau boleh tahu dari mana, kerja di mana atau kuliah atau masih SMA? Iya, saya dulu mengawali karir, that's a very good one. Karena banyak yang bingung ya, kok nggak punya background sastra Inggris, tapi kok bisa belajar IELTS. Bahkan saya sekarang juga interpreting di berbagai acara international event begitu ya. Jadi saya itu dulunya waktu SMA itu gambling sebenarnya pengen masuk IPA, IPS atau bahasa sih nggak ada di SMA saya. Saya dari SMA 2 Bekasi. Jadi saya gambling itu IPA atau IPS karena sebenarnya saya suka sekali ilmu sosial. Saya dulu senang sama guru sosiologi saya, sama guru ekonomi saya gitu ya. Instead of guru matematik atau guru fisika begitu. Jadi yang menarik perhatian saya di dunia ilmu sosial begitu ya, baik itu sosiologi, komunikasi, HI, sastra Inggris. Namun saya terjebak di ini di dunia di apa orang tua yang baby boomers begitu yang tidak membolehkan anaknya sekolah selain bidang ilmu alam gitu karena masih punya stigma bahwa ilmu alam lebih baik, lebih gampang cari kerja maksudnya, lebih susah sekolahnya pasti gitu, tapi lebih gampang cari kerjanya. Stigmanya begitu, ya yang mana itu stigma yang salah ya. Jadi saya tidak boleh sekolah itu, sehingga kesenangan itu tetap ada sampai saya usia dewasa begitu. Jadi begitu saya usia SMA itu, saya mulai di LIA. Teman-teman mungkin tahu zaman dulu LIA itu sangat terkenal ya, Lembaga Indonesia Amerika. Kalau kita bisa keterima di LIA tuh kayak kita keterima di UI gitu rasanya ya, karena nggak semua orang bisa masuk sana saat mau, ini cuman course doang, cuman kursus gitu ya, tapi dites dulu placement testnya dan nggak semua orang tembus placement testnya gitu. Jadi dulu saya alumni LIA dari basic 2 sampai advance 4 sampai selesai, sampai ditawari menjadi gurunya. Dulu kan LIA kayak gitu ya, kalau udah sampai selesai semua level dilalui, Anda bisa menjadi pengajar di sana. Saat saya masih usia 20 tahun begitu. Jadi saya dari sana awalnya, kemudian umur 20 tahun saya udah selesai, stop belajarnya. Ingat ya, bahasa ketika Anda stop, itu akan rusty lagi, akan berkarat. Ya, umur 20 stop, sibuk dengan dunia kerja, dunia saya sekolah lagi di UI, ilmu komunikasi. Saya dari D3 by the way, dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 2, jurusan farmasi, kemudian S1-nya saya lanjut ke UI, komunikasi. Nah, itu udah tenggelam dengan dunia kerja dan kuliah yang sibuknya bukan main. Akhirnya, di usia 24 barulah ingin master degree begitu ke UK, dan saya pikir dengan bekal dulu saya di LIA yang jatuh bangun susah gitu ya sampai udah akhir itu saya pikir udah cukup begitu, dengan bekal itu saya 2,5 tahun di LIA saya pikir udah cukup ya, jadi saya nggak pakai ngambil-ngambil preparasi kayak gini gitu, saya pikir ah pasti bisa lah, jadi saya langsung lah lihat-lihat latihan soal di internet saat itu tahun 2011 ya, jadi 12 tahun yang lalu. Em, Ternyata apa? Ternyata saya dapat nilai listeningnya, bukan dapat ya, maksudnya ngecek sendiri gitu ya. Itu di angka 4,5 ya, readingnya di angka 5, writing sama speaking saya nggak tahu karena itu harus ada yang ngecekin. Nah, di situ saya drop. Wah, ternyata IELTS that's so difficult. Jadi kalau tadi Pandan tanya, Pandan ya Pandan Octavian ditanya, dulu saya belajar dari mana? Saya belajar dari itu langsung berlatih sendiri begitu, langsung mengerjakan soal-soal latihannya, tapi dengan basic pernah 2,5 tahun di LIA belajar General English dari level basic sampai advance. Itu kalau teman-teman tahu belajar ngapain ya, belajar very basic and general in English gitu, kayak tenses, prakteknya kayak gimana, sampai di advance 4 tuh ujian akhirnya adalah presentasi begitu. Jadi itu start learning saya. Nah, akhirnya karena umur 24 itu merasa susah, saya belajar giat, saya ngambil course di IDP, saya setelah 3 kali tes saya bisa akhirnya memenuhi nilai yang diinginkan 6,5 saat itu. Nah, disitulah saya mulai kayak dendam gitu, kayak wah aku harus bisa jadi pengajarnya. Sehingga pada saat di Inggris saya apa namanya, ada kayak writing corner yang free gitu saya datengin, kemudian materi-materi yang diajarkan oleh kampus saya simpan baik-baik, saya coba review ulang untuk bahan mengajar di Indonesia. Pada saat saya di Westminster juga diberikan pelatihan untuk academic writing, untuk pre-master begitulah ya, gayanya tuh mirip sekali.
Akhirnya itu bekal saya untuk mengajar pre-master di Indonesia. Itu yang membuat saya bisa membuat modul dan segala macam. Kembali ke Indonesia langsung dendam, mau ngajar IELTS, akhirnya menyiapkan materi, ngerjain ribuan soal, buku-bukunya semua dicobain sehingga saya tahu strategi ngerjain yang benernya seperti apa. Kemudian ya mulai akhirnya mengajar di Lembaga Bahasa Internasional UI di UI, di LBI UI namanya. Ya itu dari situlah belajar ngajar IELTS. Jadi belajarnya udah 2 kali gitu, 3 kali. Saya udah ujian IELTS total karena kami dulu di assess, jadi setiap tahun harus ujian. Sudah mungkin 10 kali lebih saya mengambil ujian di berbagai center, test center, jadi saya udah hafal, oh kalau ngambilnya di IDP begini, kalau di ILF begini, British Council begini. Gitu ya. Sean, baru placement test aja udah lumayan sulit, apalagi udah bertahun-tahun udah tidak dipakai lagi Englishnya Kak, jadi sulit lagi. Gimana bisa kita improve lagi nih Kak, jadi bingung. Nah, itu dia. Jadi, kenapa tujuannya ikutan preparasi itu teman-teman. Kenapa kita siapkan 40 jam gitu ya. Supaya, karena IELTS itu bukan lagi belajar dari nol ya, maksudnya bukan lagi kayak jangan jangan berharap. Jadi saya tuh nanti akan nyiapin 8 7 modul ya, itu udah nggak ada lagi modul general English gitu. Jadi diharapkannya Anda kalau kayak level-level apa itu bedanya noun, verb, adjective, adverb tuh udah tahu begitu. Tentu bisa bertanya di kelas, tapi tidak mungkin dibahas dalam-dalam latihan gitu tentang noun, adjective tuh nggak mungkin. Jadi untuk teman-teman yang masih lemah, nanti program gapnya ini tuh nggak langsung IELTS yang masih lemah banget, yang biasanya tuh pada saat di pretest itu di bawah 4 biasanya atau di bawah 4,5 begitu. Ya, kita ada pretestnya. Nah, itu biasanya nanti nih saya kombinasikan yaitu General English ya, kemudian speaking yang levelnya masih awal dulu, baru nanti ke IELTS begitu. Jadi teman-teman nggak dapat academic writing, nggak dapat pre-master kalau untuk yang masih dasar sekali. Tapi layanannya tetap ini namanya GAP, tetap segini biayanya. Yang mana ini sangat-sangat hemat karena apa namanya semua itu dipelajarin semua program begitu ya, bisa dicicil by the way ini ya. Gitu ya. Jadi belajar IELTS tuh jangan ngarepin kayak dijelasin lagi apa itu simple present tense tuh nggak gitu ya. Jadi sama sekali nggak lagi ngebahas hal-hal yang dasar. Karena harapannya orang yang ikutan IELTS tuh memang secara basic fundamental udah ngerti gitu, tinggal ditajemin masalah cara-cara ngerjain soal. Sama seperti ini teman-teman, kalau di Indonesia tuh dulu zaman saya namanya SPMB, saya udah nggak ngerti sekarang namanya apa ya, udah pusing banget, kebanyakan ganti nama. Intinya ketika Anda mau masuk ke tes kampus itu kan soalnya itu kan Anda harus udah pernah SMP, udah pernah SMA gitu ya. SMA udah pernah kelas 10, kelas 11, kelas 12 kan gabungan semua soal itu kan. Cuman lebih advance lagi, makanya perlu belajar pengayaannya dikasih strateginya. Nah, kurang lebih IELTS juga begitu. Ya, jadi nggak mungkin lagi jangan berharap saya jelasin tentang apa itu present perfect. Of course, if you ask, aku akan jelasin. Tapi nggak mungkin yang kan kalau kita belajar di lembaga bahasa tuh kan ngebahas kayak gitu aja bisa 2 sesi, 3 sesi gitu kan. Ya, jadi jangan berharap itu. Gitu ya. Jadi eh tadi pertanyaan kata Sean, gimana kita bisa improve lagi nih jadi bingung. Nah, itu memang itu tujuannya ngambil ngambil preparasi itu sebetulnya. Ya, jadi biar langsung diberitahu, berfokus langsung pada latihan-latihan listening, reading, writing, speaking. Dah gitu, berfokus pada result akhirnya objektifnya adalah peningkatan nilai begitu. Ya, nilai nilai overallnya harus berapa? Gitu, 6,5 kah, 6 kah, 7 kah? Ya, oke, aku baca lagi kolom chat again teman-teman, kita biar lebih interaktif boleh tanya jawab dulu sebelum saya masuk ke menjelaskan apa itu IELTS. Yuni Safira izin bertanya Kak, apa bedanya tes IELTS dengan TOEFL? Nah, itu yang akan saya jelaskan ya di sesi yang ini nanti, yang di LMS sudah saya tunjukin ini IELTS overview. So, silahkan sabar menanti teman-teman supaya bisa lebih runut saya jelasinya. Dori, stuck di B1. Nah, B1 tuh levelnya masih di beginner ya. Beginnernya tapi udah beginner akhir. Jadi beginner udah mau naik ke eh, tahap intermediate awal. Itu B1. Nanti teman-teman yang bingung apa itu B1 nanti ada di presentasi saya, apa itu B1. Gimana cara menemukan titik balik buat ngeboost. Ngeboost itu BOOST ya. Ngeboost skor IELTS, Mbak. Iya, ngeboost. Yes, thank you udah dibenerin.
Itu dia tadi. Jadi harus mengetahui karakteristik soal-soalnya. Nanti kelihatan, oh saya tuh lemah kalau di listening yang bagian pilihan ganda. Atau saya itu lemah di bagian listening yang mengisi-ngisi form atau mengisi-ngisi hal yang titik-titik, saya bilangnya tipe soal fill in the blank. Nah, akhirnya nah itulah gunanya mentor, gunanya trainer, gunanya tutor. Di transformnya kita namain trainer begitu. Itu supaya tahu gitu, oh oke di sini celahnya, so di sini kita hajarnya untuk bantuin begitu. Bagaimana strateginya, tipsnya gitu ya. Karena kita udah pengalaman sebelumnya, eh udah sering ngambil tes. Gitu, Dori. Ya, yang masih B1 aman ya, di Transformi pernah juga sampai yang masih A2 juga pernah ya. Tapi aku saranin ngambil program gapnya yang bukan langsung ke IELTS. Sayang nanti jadi dia kacau pikirannya akhirnya nyerah gitu. Biasanya gitu teman-teman. Ya, jadi kalau yang teman-teman levelnya masih kurang, fundamentalnya kurang, begitu belajar IELTS stres banget, aduh kok susah banget ya gitu ya. Em, Nanti akhirnya nyerah. Ah, berarti sekolah keluar bukan jalan saya. Nggak gitu mindsetnya. Mindsetnya segala sesuatu itu bisa disiapkan. Begitu, bisa dipersiapkan. Mau di Ayunda bisa masuk Oxford tuh karena ibunya sudah mempersiapkan dari dia masih SMP. Begitu, ya. Jadi kita semua bisa sebenarnya, cuman persiapannya itu. Kayak saya kan tahu-tahu umur 24 tuh baru denger yang namanya IELTS gitu ya, bahkan dibacanya IELTS apa IELTS apa apa sih nih gitu tuh baru di usia 24 tahun. Can you imagine gitu betapa saya tidak terpapar dengan informasi tentang ini gitu. Sampai saya mikir jangan-jangan scam ya, karena ujiannya kan mahal sekali ya, ujiannya $195. Saat itu bayarnya harus pakai dolar, maksudnya harus dikonversi dolar hari itu. Kalau sekarang kan udah nggak boleh, semua harus pakai rupiah. Jadi gila mahal amat nih, apa scam apa bukan gitu. Bayangin sampai saya setidak terpaparnya dengan informasi seperti soal-soal tes-tes begitu, jadi kaget begitu. Kalau tesnya kok mahal sekali, ya sampai ngira itu scam gitu ya. Jadi menurut aku nggak ada yang terlalu sulit kalau disiapinnya tuh jauh-jauh hari. Ya, Gita Visio, is there any particular way to learn IELTS easily, Miss? eh Kalau jawaban klisenya itu praktis, ya itu klise. Tapi kan siapa sih yang mau denger jawaban klise gitu ya? Praktis doang. Nah, aku akhirnya bilang bahwa practice will be useless if you don't know what you practice. Gitu. Jadi latihan terus akan lelah sendiri. Kok listening gue nggak naik-naik ya? Karena nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngasih tahu ini harus gini gitu. Kayak saya dulu I save a lot of money ya, karena kan dulu saya masih pekerja di awal-awal ya, berapa sih gaji fresh grade di Indonesia kan rendah sekali ya. Jadi I really save my own money untuk ngambil-ngambil course kayak gitu deh. Dan dulu tuh zamannya saya 12-13 tahun lalu itu nggak ada yang murah-murah tuh nggak ada, mahal-mahal sekali dulu gitu ya. Akhirnya saya nggak mau gitu, I want to save my own money, udahlah dengan PD-nya aku lulusan LIA loh, LIA yang susah banget gitu masuknya. Masa sih saya nggak bisa menaklukkan IELTS gitu ya? Ternyata jawabannya emang nggak bisa kalau untuk writing and speaking gitu. Jadi daripada saya buang uang udah tes kedua kali saya masih. Jadi tes pertama saya nilai saya semua langsung 6 semuanya. Tapi yang speaking 6,5. Tapi tetap overallnya 6 itu. Ya, habis itu saya pikir, cuma naik 0,5 doang, masa nggak bisa sih belajar sendiri? Belajar lebih keras lagi. Kedua, sama, nggak ada perubahan. Literally stay the same, kecuali listeningnya kalau nggak salah naik 0,5, 6,5. Tapi semuanya sama. Overall 6,25 saat itu masih di 6 hitungannya. Kalau sekarang 6,25 udah bisa 6,5 teman-teman. You are lucky. Sejak tahun 2016 kebijakannya baru. Nah, kalau saya nggak gitu, tetap di 6. Nah, akhirnya saya pikir saya udah keluar uang $400 saat itu ya. Saat ini $400 itu 6 juta, berarti kan untuk tes yang mana saya nggak dapat dapat dengan dalih saving money karena mahal-mahal preparasinya dulu. Paling murah tuh dulu di IILF tuh segini 9 juta ini paling murah. Ada akhirnya dia bikin paketan yang lebih murah lagi 5 juta tapi hanya writing dan speaking aja. Nah, saya ambil itu, hanya writing dan speaking aja gitu ya. Jadi itu kalau mau bilang particular way-nya, biasanya jawabannya praktis, tapi
practice aku lakukan itu dulu dan ternyata untuk writing speaking susah sekali buat ngeboost naik 0,5 aja susah kalau nggak ada yang memberitahu what we have to do correctly gitu karena sekarang mungkin udah makin banyak sumber-sumbernya di YouTube tapi yang relevan atau yang reliable yang bisa diandalkan sumber-sumber itu hanya sedikit gitu ya semuanya kan mostly orang-orang awam aja yang jelasin begitu bukan orang-orang yang tersertifikasi ya atau at least orang-orang yang pernah sekolah eh, urusan perbahasaan ini begitu. Ya, jadi itu kita berarti kita fokus pelatihan aja nih, Kak. Maksudnya apa? Eh dalam hal apa nih fokus latihan? Kalau IELTS sih ya latihan berlatih, tapi ya again kalau nggak ada yang ngasih tahu hintnya apa, kemudian strateginya seperti apa, karena ini standardized teman-teman ya. Kalau yang ada istilah standardized test, tes terstandardisasi, jangan pernah harap gampang, pasti susah. Karena kayak ujian itu, kayak ujian si SPMB, ujian masuk UM ya, UGM kan mereka udah ada standar SIMAK UI misalnya gitu. Itu tes-tes terstandarisasi, jadi pasti super duper sulit. Yang mana nggak ada yang ngasih tahu how to crack that kecuali orang-orang yang emang di lingkaran itu begitu. Ya, Freshen Salim, halo Kak. Jadi program GAP ini include PDT plus academic writing yang kemarin. Iya betul sekali. Jadi programnya setahun. Betul, Friendson. Jadi kalau Friendson belum punya IELTS, itu I strongly recommend you to join ini. Karena kalau ini dipisah-pisah bisa 20 juta lebih kan. IELTS aja udah 5,3, Academic Rating 6,5, Speaking Club 4,5, Pre-Master Course 5,750. Tambahin itu udah banyak. Jadi ini lebih hemat kalau yang setahun itu. Ya, bisa dicicil, eh saya lupa 2 atau 3 kali. Ya, ntar mesti tanya tim saya deh. Ya, terima kasih informasinya. Sama-sama. Oke? Baik, saya pikir pemanasan di awal udah cukup jelas. Sekarang saya mau ngejelasin ini LMS-nya, Learning Management System. Maka teman-teman yang dari Indonesia Timur ya, kita banyak bantuin teman-teman di Timika, di Papua, Bali, Denpasar, Flores, Maluku, kemudian Sulawesi Utara, Manado, kemudian mana lagi ya? Eh, Kalimantan banyak banget teman-teman di Balikpapan, di Banjarmasin ya, Pontianak itu bisa join sekarang ya. Ini bless in disguise-nya pandemi. Karena kita udah bikin LMS bertahun-tahun ini menyusun materi dan menyusun ini semua udah jadi LMS yang oke. Oke. Teman-teman nanti kalau join akan dimulai dengan pretest dulu ya sehingga saya tahu berapa sih hasil akhirnya. Kemudian ini teaching syllabus yang akan dilalui ya. So this one biasanya target tuh di angka-angka 6,5 sampai 7,5 baik itu untuk bachelor's, master's atau doctoral. Ya, kalau pretestnya dari angka 5 sampai ya biasanya di angka 5 ya atau 4,5 masih aman nih untuk ikutan program ini 40 jam. Tapi kalau di bawah itu sebenarnya saya saranin untuk ikutan yang gap tapi gapnya yang isinya bukan IELTS dan segala macam tapi general English dulu begitu. Ya, jadi kalau teman-teman dalam hidup belum pernah belajar bahasa Inggris dan merasa itu susah sekali, nanti dilihat kelihatan kok dari hasil pretestnya biasanya. Ya, sebaiknya ikutan GAP yang versi apa namanya, bukan bukan IELTS dulu gitu. Jadi yang General English dulu. Ada teman-teman kita dari Bandung, dari mana-mana yang saya saranin untuk ikutan itu dulu. Ya, kemudian what else aku mau ngasih tahu? Oh ya ini silabusnya. Jadi ini saya susun sedemikian hingga dari pretest, kemudian kita brainstorming Anda mau kuliah kemana, eh, targetnya berapa dan segala macam supaya saya tahu setiap orang punya target yang beda-beda. Kemudian ini listening, kemudian selalu diselingin oleh self learning begitu ya. Reading, self learning. Jadi totalnya tuh 25 jam live session ya, 25 hours live session. LS begitu ya atau tulis deh live session 15 hours-nya self learning itu ya. Jadi saya sudah menyiapkan latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan di luar sesi karena buang-buang waktu kalau saya nungguin kayak gitu ya. Nanti biar hasilnya dibahas langsung di sesi yang live-nya begitu. Ya, jadi sesi live itu saya ngebahas strategi, tips dan triks plus latihan yang dari 15 jam ini.
Ya, 15 jam ini pembagiannya listening 4 jam, reading 4 jam, writing 4 jam, speaking 3 jam. Oke, ini silabusnya untuk listening ada self learningnya, reading juga ada self learningnya, masuk ke writing. Writing kita ada dua, ada writing task one and task two. Biasanya akan ngebahas task two dulu karena itu yang paling sulit dibanding task one. Kemudian ada homeworknya, nanti ada self learningnya. Kemudian speaking masuk ke writing task 2 yang sifatnya non-choice ya. Masuk ke speaking part 2 part 3 lalu masuk ke writing task 1. Ya, writing task 1 itu unik karena ngebahas tentang data ya, how to report data, pie chart, diagram, table gitu ya. Kemudian speaking simulation dan terakhir akan ditutup dengan post test begitu. Ya. Itu silabusnya selama sesi program yang all skill, yang seluruh skill, yang 40 jam. Ya. Kemudian, nah ini tadi yang ditanyain sama siapa tadi ya? Sama Gita Fish, oh sorry, sama tadi siapa bedanya? Yuni sama Yuni ya. So, IELTS. IELTS sama aja kalau American I itu dibaca I biasanya, kalau British I gitu ya. IELTS, IELTS itu sama aja cara penyebutannya. Kayak director kalau di One Direction kalau di British kan ya, bukan One Direction. Kalau di American mereka bilangnya One Direction, so both are correct actually. So IELTS, IELTS, both are fine. Panjangannya International English Language Testing System. Nah, saya bikin versus nih gitu. Karena again saya baru tahu IELTS usia 24 tahun. Idealnya teman-teman mengetahui IELTS itu dari SMA. Jadi kalau tadi ada yang dari SMA nggak sih di sini? Saya nggak ngeh tadi ya. Karena kita banyak promosi juga ke SMA-SMA negeri maupun swasta di Indonesia. Baik itu SMA yang kurikulumnya national, national plus, atau yang international, kita banyak menggaungkan IELTS. Meskipun memang syarat IELTS itu untuk ngambil tesnya di usia minimum 16 tahun. Jadi anak-anak SMP gitu nggak mungkin bisa ngambil IELTS. It's too hard for them. Ya, jadi di usia 16 baru bisa mengambil tes. Ya, tapi kalau belajarnya idealnya memang dari ke SMA kelas 11, kelas 10 itu Anda sudah mulai gitu. Kalau 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 idealnya ya bicara ideal nanti kalau teman-teman yang udah di sini udah dewasa udah di atas 30 tahun, 40 tahun nanti buat anaknya teman-teman ya kalau bisa dari SMA sudah terbiasa dengan si per IELTS-an ini. Ya, sehingga nggak berat nanti nggak kayak kita dulu nggak kayak saya lah begitu ya. Eh pada dasarnya, ini buatan negara-negara maju, teman-teman. Yang kiri itu buatan dari Inggris. Itu dulu yang harus dipahami. Yang kanan itu buatan Amerika. Ya, itu beda dasarnya. Jadi beda vendor gitu. Maka sangat wajar di awal-awal tahun 2000-an, siapa yang mau sekolah ke negara Commonwealth countries, ya, ke negara UK, Kanada, New Zealand, Australia, Commonwealth mana lagi tuh? Ya itu ya, Commonwealth kan yang paling banyak jajahannya Inggris. Itu harus menyertakannya IELTS. Dan siapa yang mau ke Amerika dan sekitarnya harus menyerahkan Amerika biasanya padanannya dengan Jerman. Amerika, Jerman, ya Jepang juga masih ya yang Asia dulu itu harus menyerahkan TOEFL. Begitu. Kalau TOEFL kepanjangan Test of English as a Foreign Language. Oke? Dah, itu dulu nomor satu perbedaannya. Itu buatannya. Jadi buatan negara maju, beda vendor. Yang kiri vendornya UK, yang kanan vendornya US. Oke? Siapa di sini yang pernah ikutan tes TOEFL? Yang hasil akhirnya 500, 600, 550, 520, 535, 547, yang angkanya agak-agak itu agak-agak ganjil-ganjil gitu, 573 kayak gitu. Ada yang pernah berapa skornya boleh dikasih tahu? Atau kalau secret juga nggak apa-apa, sekedar saya tahu aja siapa yang sudah terpapar dengan TOEFL ini karena Indonesia jujur aja memang TOEFL-nya yang lebih dikenal dibanding IELTS. Mungkin penetrasi TOEFL ini yang lebih cepat dulunya atau lebih awal dimulai dibanding IELTS. Makanya saya nggak tahu kalau ada IELTS di dunia ini gitu ya. Saya taunya eh, hanya TOEFL. Kalau TOEFL udah tahu, semua orang tahu. Pernah miss ya?
Hampir di semua kampus sekarang ini sejak 5-10 tahun terakhir mewajibkan lulusan sarjananya harus punya sertifikat TOEFL ini, ya, yang harus diambil di lembaga bahasanya atau mengambil di tempat lain begitu. Kalau boleh tahu di Unram ada lembaga bahasa nggak, Dori? Saya kemarin belum sempat ngobrol-ngobrol. Ada Miss, Ada pusat ya? bahasa Undrang. Pusat bahasa Unram ada ya. Iya, itu harus mengambil di situ biasanya gitu ya, dikoordinir oleh pusat bahasanya atau lembaga bahasa namanya macam-macam, intinya language centernya untuk seluruh alumninya, wisudawannya itu harus bisa mensubmit TOEFL. Nah, syaratnya beda-beda. Ada yang syaratnya 450, ada yang syaratnya 475, ada yang syaratnya 500, tergantung standar kampus. Ya, cuman so far yang saya dengar dari klien-klien Transform itu di 475 biasanya. Unram berapa syarat lulusnya? Ada yang tahu teman-teman di Unram? Nisa Vira 450-an terus, Miss, nggak sampai-sampai 500. Nah ya, jadi kalau yang masih 4,5-an di bawah 500 itu memang berarti secara grammatical itu masih kurang, teman-teman. Ya, secara fundamental yang tenses-tensesan ya, adverbial clause lah, apalah, itu masih masih kurang. It's okay, nggak masalah. Apakah nggak bisa belajar IELTS? Tentu tidak. Tidak ada masalah untuk itu. Ya, nggak ada urusan. Ini dua, ini beda vendor. Nah, sekarang saya tanya, bedanya apa tuh Miss yang ratusan-ratusan itu? Yang TOEFL itu mereka hanya mengakses namanya TOEFL ITP, Institutional TOEFL Prediction ya kalau saya nggak salah ya. PBT maksudnya ininya ya, gaya tesnya PBT, Paper Based Test begitu. Atau TOEFL EPT, English Proficiency Test. Sama aja itu semua. Ya, cuman kebanyakan istilah memang di TOEFL ini ETP, ITP, EPT, PBT ya. Itu. Masih ingat tipe soalnya? Listening, structure and written expression atau grammar-grammaran, sama reading comprehension. Apa yang kurang di sana? Skill apa yang teman-teman nggak dapet di TOEFL itu? Pernah Miss 520 tahun 2016 syaratnya. Sekarang turun menjadi 503. IELTS belum pernah tes prediksi tapi apa ini? Tapi mau tes setelah persiapan mantap. Oke, kalau sudah di atas 500 tuh berarti udah mantap secara grammatical tuh udah ajak begitu. Yang udah pernah dapat 500 ya. Tadi kan saya tanya siapa yang udah pernah tes gitu ya. Karena itu biasanya udah populer di Indonesia karena murah kan cuma 100 ribuan atau yang tes resminya di 600 ribu. Jadi biasanya hampir semua orang udah punya itu karena syarat masuk BUMN, PNS itu diminta tuh si TOEFL ini. Apa yang miss? Thank you Berwis, Franson, betul Farah. Ya, yang miss adalah active skill. Itu yang miss dari si TOEFL. Sehingga Anda tidak bisa berbangga-bangga, TOEFL aku 600 miss, kan paling tinggi 677 ya. Anda tidak bisa berbangga-bangga hal itu karena tidak menjamin tuh. Karena dia hanya men-assess, oops, sorry. Dia hanya meng-assess passive, passive skills. Apa yang nggak ada di sana? Ini, active skills. W dan S ya. Jadi kalau levelnya di sini itu paham dulu, paham ngerti. Ya, berarti secara fundamental bagus dia udah oke, udah ngerti apa salahnya grammar itu ya. Karena kan listeningnya aja what does the man mean? What does the woman imply gitu kan ya. Itu aja kita cuma suruh nebak aja antara A B C itu kita bisa nembak ya. Nanti kalau di IELTS akan diarahkan seseorang itu untuk lebih aktif begitu. Jadi bukan cuma what does the man mean tapi dibikinlah soal tentang pengisian form. Ya, orang lagi daftar sekolah misalnya atau daftar mau booking apa? Mau booking hotel misalnya. Namanya siapa? Devani Arta. How you spell that? DEVANNY. Nah, kita ngisinya tuh nama gitu. Jadi aktif kita, dibikin aktif. Gitu. Sedangkan kalau TOEFL itu pasif sifat-sifatnya. Jadi kalau saya bilang ini tuh sudah obsolete sebenarnya. TOEFL ini, ya. Udah obsolete tuh apa ya? Jadul, old fashion. Begitu. Kenapa? Karena sekarang zamannya kita diminta aktif, begitu. Kita kerja suruh menulis email bahasa Inggris, ya kan? Suruh mimpin meeting pakai bahasa Inggris. Nemuin klien, nemuin tamu, nemuin partner, siapa semua yang ngomongnya bahasa Inggris. So we need active skill, we need active activity. Gitu, bukan cuman ngeliatin, oh ada surat kita ngerti artinya apa, suruh ngapain kita paham, oke gitu kan. Bukan cuman itu sekarang tantangan abad-abad 21 ini kan gitu. Jadi
Sebenarnya ini obsolete banget. Cuman karena tesnya itu gampang, ngeceknya bisa pakai komputer, nggak mesti manusia yang ngecek, sehingga masih dipertahankan sampai sekarang begitu teman-teman. Ya, saya nih di Transformit tugasnya mendidik teman-teman human capital ya, teman-teman HR, sekarang kan namanya human capital ya. Kalau yang udah oke, company-nya pasti namanya HC begitu ya. Itu tugas saya untuk mendidik teman-teman HC di perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik itu swasta, pemerintahan, BUMN, untuk mendidik mereka, ayo mulai pindah ke IELTS. Kenapa? Karena biarpun karyawanmu IELTS, TOEFL-nya pada 700 pun, nggak ada 700 ya, cuma ada 677 ya, 600 pun itu tidak menjamin dia bisa berbicara dan menulis dengan baik. Tidak menjamin dia punya active skill ini. Begitu teman-teman. Ya, jadi supaya paham apa itu bedanya. Jadi aku mesti ngambil apa, Miss? Again, kamu lagi di step apa dalam hidupmu nih? Saya di step lagi nulis skripsi. Ya, kalau syarat kampusnya minta TOEFL, ya Anda sebaiknya belajar TOEFL dulu karena kedua tipe soalnya sangat berbeda. Ya, tidak ada jaminan satu dengan yang lain. Kalau Anda IELTS 7, apakah Anda pasti TOEFL-nya gede? Not necessarily, belum tentu. Walaupun secara logik berpikirnya harusnya iya, karena ini lebih susah yang IELTS. Harusnya ketika IELTS Anda udah 7, Anda bisa ngerjain soal-soal yang tipenya grammatical things. Begitu, ya. Tapi saya pribadi pun saya nggak lebih dari 6,5 tuh TOEFL saya. Ya, mentok di kalau nggak 5,90, 6,20 di situ aja tuh. Sedangkan pengajar-pengajar di LBI lain saya lihat ada yang sampai 6,5, ya ada yang sampai 6,90 begitu. Sorry, kok 6,90? Nah, tertinggi 6,77. Ada yang sampai 6,70 ada. Ya, jadi salahnya kayak cuma satu dua soal aja. Ya, padahal IELTS saya sudah pernah di overall 8, 8,5 sudah pernah. Begitu. Jadi nggak jaminan saling, oh kalau IELTS tinggi berarti TOEFL bisa ngerjain, atau TOEFL-nya tinggi, pasti IELTS ngerjain. Yang itu saya udah jamin pasti nggak bisa tuh. Kalau Anda TOEFL udah pernah 600 pun, saya nggak jamin ada IELTS bisa cracking sampai di 6,5 aja, saya nggak jamin. Karena betul-betul different type of questions. Jenis soalnya berbeda. Objektifnya berbeda. IELTS kita diminta aktif, TOEFL kita diminta pasif aja, ngerti aja. Gitu. Ya, kadang orang yang jago ngomong terus ditanya, lu kenapa pakai istilah itu sih? Nggak bisa jawab kan? Ya, karena aduh nggak usah mikirin grammar kalau di omongan tuh, kalau di speaking gitu. Yang penting dipakai aja kan gitu. Nggak usah dipikirin tuh grammarnya present perfect atau apa, nah gitu. Ya, jadi that's two different vendors, two different objective, two different purpose begitu. Ya. Silakan yang mau konsultasi di kolom chat boleh ya. Misalnya, Miss, saya tuh lagi mau, saya mesti ngambil yang mana gitu ya, biar saya bisa arahin ke arah yang tidak tersesat begitu. Ya, kita next dulu. Intinya IELTS sekarang ini di abad 21 ini jauh lebih terkenal karena dikenal di lebih dari 10 ribu organisasi, bukan cuma buat sekolah, tapi juga buat nanti kalau teman-teman tadi kan ada yang mau kerja keluar kan ya, professional working abroad ya, itu diminta juga IELTS. Ya, makanya eh, kenapa saya akhirnya menisbatkan diri saya harus jadi guru IELTS begitu atau ngajar IELTS, karena ini kayak nggak bakal putus gitu ke depannya sampai 100 tahun lagi juga kayaknya nggak akan mati bisnis ini begitu, karena ya memang itu kewajiban untuk seluruh, itu pintu gerbangnya lah kalau mau apapun itu kerja, Anda punya professional career sebagai seorang nurses, perawat, sebagai seorang lawyer, akuntan, nanti mau ngambil sertifikasi profesinya itu yang di luar, nih ya, professional associations ya, tetap dimintanya pasti IELTS. Begitu ya. Mau berkarir di luar kan nggak diakui nih jasa kita kan. Nah, itu tetap ujung-ujungnya IELTS pasti. Pasti ya, ke belahan bumi manapun begitu. Ya, ya mostly sih yang pasti English speaking country ya gitu. Tapi ya, itu kayak udah kewajiban deh. Ya, jadi jangan pernah musuhan sama IELTS. Berdamailah supaya nggak ada kebencian gitu. Karena kalau ada kebencian jadi menghindari gitu. Karena kan sertifikatnya hanya berlaku 2 tahun. Ya, begitu. IELTS Success All of Your English sudah tahu ya. Tadi dia ada W dan S. Urutannya di ujian L dulu, listening, reading, R, kemudian writing, kemudian speaking. Nah, yang saya suka nih bahasa ini nih. It is designed to reflect how you will use English at study
at work and at play in your new life abroad. Jadi kalau saya refleksikan diri saya ketika saya kembali dari Inggris itu, dengerin lagi soal-soal IELTS, saya merasa bahwa itulah apa namanya yang saya alami dulu saat kuliah gitu. Jadi dia menggunakan soal-soalnya itu bener-bener real gitu. Jadi misalnya ada orang lagi antri mau beli tiket pesawat atau tiket kereta gitu kan. Percakapannya itulah yang dilakukan begitu. Sehingga eh, kita bener-bener relate gitu. Kita bener-bener dibimbing untuk, maksud saya gini, saya kadang suka mikir ya kenapa sih ini tes susah banget gitu ya. Kenapa sih ribet banget. Tapi kalau nanti Anda udah ngalamin tinggal di luar, itulah yang kita alamin dulu saat lagi di IELTS gitu. Ya itulah yang kita alamin tuh. Apa namanya, ngantri beli tiket, terus kita nelpon bank misalnya mau minta apalah pengiriman kartu kredit atau apa. Nah, itu tuh yang di set gitu di IELTS tuh se real itu gitu. Ya, jadi saya kadang suka mikir harusnya tuh kita hidup dulu di luar ya, kita rasain dulu setahun 2 tahun gitu, baru kita tes IELTS biar bener-bener relate gitu loh. Karena kalau nggak kita nggak relate kan kayak ini lagi ngapain sih, percakapan apa sih kayak gitu kan. Gitu, teman-teman ya. Itu yang bikin saya ngerasa, oh itulah yang bikin itu menjadi gerbang karena soal-soalnya dibuat seperti mirip sekali gitu ya. How you will use English at study, at work, and at play in your new life abroad. Gitu, bukan cuma buat belajar, tapi juga buat tinggal, buat bermain gitu, buat kehidupan kita sehari-hari itu, itulah direfleksikan dalam soal-soal IELTS. Oke? Ada 3 official bodies yang hanya bisa mengeluarkan sertifikat resminya yang diakui di seluruh dunia, hanya 3 ini, British Council, IALF, sama IDP. Ya, jadi kalau ada, saya lihat di Facebook banyak sekali scamnya ya teman-teman, karena ini kan levelnya dunia ya, internasional, jadi banyak scammer-scammer dari eh, ya dari berbagai negara ya, dari Nigeria lah, dari China gitu, bilang bisa ngeluarin sertifikatnya tanpa tes dan segala macam, jangan pernah dipercaya. Ya, karena sistemnya mereka udah rigid betul, pakai sidik jari, jadi nggak mungkin bisa ada joki. Puluhan tahun silam, 30-40 tahun yang lalu, IELTS ini dijokiin ya, kayak TOEFL. TOEFL kan begitu ya, karena murah, makanya emang ada harga, ada kualitas ya. Karena murah, TOEFL itu kan banyak pemalsuannya kan, ya, dan nggak bisa dicek kan, nggak bisa ditrace mana yang palsu mana yang asli kan. Teman saya anak sastra Inggris UI gitu ya, seangkatan nama saya, mau masuk BUMN dulu, ini masukin sertifikat begitu ya, ujung-ujungnya nggak keterima sih gitu ya. Cuma kan berarti dalam hati saya berarti seleksinya tuh nggak bisa dicek gitu. Sedangkan kalau hasil sertifikat IELTS tuh ada barcode di situ, yang mana itu bisa di-scan dan bisa langsung dicek ketiga tempat ini ya, seperti LPDP misalnya dia udah punya koneksi dengan 3 tempat ini, tinggal ngasih nomor Anda, nomor ujian Anda, langsung akan diberikan nilainya. Begitu. Jadi nggak mungkin bisa lagi di jokiin, dipalsuin gitu. Jadi kalau ada niatan-niatan begitu ditinggalin karena nggak bisa. Sedangkan kalau TOEFL sampai detik ini saya tahu mahasiswa-mahasiswa pinter di UI pun masih jadi joki di TOEFL ini. Ya, dan nggak bisa ketangkep karena seleksinya lemah gitu kan. Masuk dicek KTP, KTP tahu sendiri fotonya buram-buram kan, jadi ya nggak mirip amat mah ya nggak masalah gitu kan, duduk terus Anda ujian kayak gitu. Jadi sampai detik ini praktek jokinya masih ada kalau yang TOEFL. Tapi kalau IELTS sudah jauh nggak bisa sejak 15-20 tahun terakhir karena sudah pakai sidik jari. Ya, oke, so ini 3 lembaga resmi, jadi jangan pernah percaya. Kalau transfer ini bukannya ngeluarin sertifikat, ya untuk prediction kita keluarin, tapi kan itu sertifikat prediction begitu. Ya, tidak bisa untuk dipakai sekolah keluar. Itu sertifikat prediction. Jadi sertifikat yang bisa dipakai untuk apply di kampus, di kerjaan, di lembaga profesional asosiasi di luar negeri itu hanya 3 lembaga ini yang bisa mengeluarkan sertifikat resminya. Oke? Nah, sebelum saya ke sini, saya baca dulu kolom chat. Sebentar. Dari Dori, Miss, gimana cara menjaga koriodir teh naon? Koriodir motivasi untuk tetap belajar IELTS sambil kerja, soalnya saya punya ambisi study abroad. Menjaga ini ya, marwah semangatnya ya. Disiplin, teman-teman. Ya, jadi kayak saya nih, saya biasa mengajar orang-orang kerja. Nggak mungkin orang kerja itu saya bikin ketat kayak kita di kuliah killer gitu ya. Kalau telat Anda nggak boleh masuk, bisa gitu.
Kalau nggak ngerjain ujian, Anda nggak boleh datang ke kelas saya, nggak ngerjain PR maksudnya, kalau nggak ngerjain ujian. Kalau nggak ngerjain PR, saya nggak mungkin bisa seketat itu. Ya, jadi sifat saya hanya bisa menghimbau, mengingatkan. Jadi kita kan punya WhatsApp group, nah di situ akan saya drop tugas-tugas self learning ya. Di situ akan saya drop video-video yang harus ditonton begitu ya. Tapi saya tidak bisa memaksa sifatnya teman-teman, karena saya tahu betapa lelahnya bekerja sambil melakukan hal lain begitu. Ya, saya pernah di posisi itu. Jadi Anda harus punya grit yang kuat. Ya, motivasinya apa nih gitu. Makanya kalau teman-teman yang saya ajarin di Pertamina gitu ya, kalau dia itu nggak punya grit yang kuat untuk lanjut sekolah, dalam artian ya yang penting tahu aja deh ini apa sih IELTS gitu ya, karena peers gue pada belajar IELTS, pada mau sekolah keluar, pada mau lanjut lagi kuliah, tapi dia nggak ngerasa punya grit dan ketidaknyamanan di tempat kerjanya, dia udah nyaman begitu tuh biasanya nggak bakal udah kelar sesi ya udah gitu aja, nguap aja gitu, nggak bakal di follow up begitu. Jadi Anda harus harus punya grit yang kuat. Ya, cari alasan terkuat untuk naik level begitu. Kalau Anda udah di posisi yang nyaman, Anda pengen naik nih levelnya. Kayak gitu. Jadi itu Dori. Jadi kalau kamu punya ambisi, nah kamu kan punya ambisi tuh. Ini saya assume Dori ini masih di usia di bawah 25 tahun ya. Jadi pasti masih menggebu-gebu tuh. Nanti as time goes by, kalau ngerasa capek banget belajarnya, akhirnya udah punya direction lain dalam hidup. Ah, mau nikah dulu deh misalnya. Ah, mau ini dulu deh. Nah, akhirnya ambisi itu terpendam dulu gitu. Ya nggak masalah gitu ya. Tapi memang harus ada grit yang kuat. Kalau saya dulu memang, saya udah lelah dulu kerja 4 tahun tuh direndahkan begitu teman-teman ya. Karena saya mau jadi dosen. Dulu kan menjadi dosen itu minimal S2 ya. Udah minimal banget S2 tuh Anda masih jadi jongos diinjek-injek lah gitu, keset gitu ya. Jadi harus S2 S3. Jadi aku udah lelah direndahkan dulu tuh gitu. Jadi udah capek jadi jongos begitu. Jadi aku mau naik level nih kayak gitu. Makanya punya semangat yang sangat kuat. Nah, teman-teman harus cari semangatnya. Karena again ketika kita udah di posisi yang nyaman, nggak banyak loh orang yang mau capek-capek pulang kerja belajar gitu tuh nggak banyak. Ya, tapi percayalah it's gonna worth it gitu, karena yang namanya di kerjaan harus tetap ningkatin skill teman-teman, dan itu kalau bukan kita sendiri yang maksain, kita nungguin human capital di kantor kita yang ngurusin atau apa PPSDM ya kalau di pemerintahan biasanya kan, bodyguardnya gitu, nungguin mereka yang ngasih pelatihan sih kayaknya Anda bakal ketinggalan gitu. Anda harus cari cari tahu sendiri gitu untuk ningkatin skill tuh kayak gimana, dan bahasa itu akan worth every penny, berguna berguna sekali. Gita, Miss, saya kemarin pretest IELTS dengan hasil di tingkat intermediate, tapi saya belum pernah ambil tes TOEFL. Baiknya saya langsung ambil IELTS prep kah, Miss? Kebutuhan Gita apa? Kalau kebutuhannya IELTS ya langsung IELTS, nggak perlu harus ke TOEFL dulu, nggak perlu. Ya, cuman kan saya punya pengalaman banyak gitu, jadi misalnya kayak ada yang mau asesmen tahunan di kantornya. Miss, saya mau asesmen tahunan, Miss, pakainya TOEFL, TOEIC gitu. Sekarang TOEIC ya, kebanyakan TOEIC itu TOEFL-nya kerja. TOEFL versi yang buat orang bekerja. Jadi soal-soalnya disesuaikan dengan orang bekerja. Ya, saya bilang ya Anda belajar TOEIC, jangan belajar IELTS, karena nggak nyambung kayak gitu. Ya, jadi kebutuhannya kita apa? Kalau nggak ada kebutuhan untuk TOEFL ya langsung gas ke IELTS. Intermediate udah lumayan banget gitu. Ya, oke kita lanjut. Nah, sejak 2000 berapa ya? 2006, 2018 di Indonesia atau 2019 saya lupa. Sudah masuk nih computer delivered namanya. Jadi basically ujiannya udah nggak pakai paper lagi, dengan dalih untuk mempermudah peserta. Kalau pakai paper itu kan nulis teman-teman. Writing Anda nulis writing task 1 150 kata, writing task 2 250 kata. Nulis tuh pakai tangan tuh, capeknya bukan main. Ya, kemudian listeningnya pakai speaker. Speakernya itu akan diserahkan ke tiap-tiap test center. Ada test center yang mampu beli speaker mahal mungkin, ada yang nggak peduli. Jadi speakernya sember, suaranya nggak jelas gitu ya, seperti yang saya udah pernah bahas di grupnya Transforming Community. Again, teman-teman yang belum masuk silahkan join, kita sering bahas di sana. Yang paling sering bahas itu di WAG ya, kalau di Telegram mostly cuman info-info event dan kegiatan aja biasanya. Jadi silakan, saya sering tanya jawab di sana di grup yang WhatsApp grup yang saya bahas kan ya. Jadi suaranya sember gitu. Ya kita ibaratnya kayak beruntung-beruntungan aja gitu. Ya itu kejelekannya tes yang paper. Akhirnya IELTS memperbaiki diri untuk bisa lebih bagus. Akhirnya komputer. Komputer ini apa? So, if you choose the new option, you will take the listening, reading, and writing sections using a computer. Jadi sesi yang LRW-nya itu pakai komputer.
Sedangkan speakingnya masih sama manusia, one on one, face to face. Walaupun sekarang British Council sudah mengembangkan aplikasi, jadi speakingnya Anda datang ke test center tapi pakai aplikasi begitu. Jadi pakai kayak Zoom begitu. Ya, jadi si examinernya di negaranya masing-masing. Ya, itu komputer. Dan saya saranin ikutan yang komputer. Cuman memang ini hanya ada di tes center yang di kota-kota besar begitu. Ya, jadi teman-teman yang lokasinya bukan di kota besar harus melihat di kotanya ada nggak si komputer ini. Kalau nggak ada, daripada Anda buang uang ngambil yang paper hasilnya kurang oke, mendingan Anda terbang ke kota yang ada, ya, atau naik kereta ke kota yang ada si komputer delivered yang namanya CD test gitu dibilangnya CD test IELTS ya. Nah, TOEFL tidak mau ketinggalan mengambil pasar ini ya, karena pasar bahasa ini pasarnya besar sekali. Jadi TOEFL akhirnya bikin yang namanya IBT. Tadi kan PBT, ini IBT, Internet Based Test, yang diakui dunia untuk sekolah keluar. Kalau yang TOEFL tadi yang saya bahas di depan itu tidak diakui untuk sekolah keluar, ya. Dulunya puluhan tahun silam diakui ya, tapi sekarang udah nggak diakui lagi karena ternyata nggak mengcover seluruh kebutuhan ya. Jadi banyak anak-anak seluruh dunia yang sekolah keluar ke Amerika kemana-mana itu nggak selesai sekolahnya karena ternyata nggak survive dengan TOEFL itu. Ya karena nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya TOEFL bikin yang namanya IBT. Sama biayanya sekitar 3 jutaan juga biaya tesnya. Nah ini urutannya, dia reading dulu, listening, ada test breaknya, speaking, sama writing. Yang membedakan dia dengan IELTS adalah dia semuanya pakai komputer. Ya, jadi nggak ada ininya, nggak ada papernya. Semuanya pakai komputer sejak pertama kali dia ada. Ya, saya sudah pernah tesnya tahun 2017 kalau nggak salah di Kaplan. Saya merasa nggak nyaman di bagian speakingnya. Jadi satu kelas ada 10 orang, ada 10 kandidat, 10 peserta gitu ya. Nah, karena pakai komputer, jadi speaking itu kita mulai masing-masing kan gitu. Nah, sehingga ini karena ada test break ini, ada orang yang udah selesai, udah masuk ke speaking. Ada orang yang masih ngerjain listening. Nah, saat itu saya masih ngerjain listening, tiba-tiba saya dengar kok meja sebelah saya lagi ngomong-ngomong sendirian, teriak-teriak apaan tuh gitu. Ngomongnya kenceng gitu kayak, I want like to na gitu kan, sesuai perintah di layarnya gitu. Waduh, apaan nih kan gitu. Jadi saya terganggu. Nah, akhirnya saya ke distract di listening saya, kemudian pas saya ngerjain speaking pun, yang lain semua lagi pada ngomong gitu kan, jadi satu kelas tuh rame, lagi pada ngoceh-ngoceh semua. Nah, itu aku kurang kurang siap begitu. Ya, jadi aku ngerasa nggak nyaman untuk speakingnya karena mesti mencet tombolnya, ada nada yang harus didengar lah, apalah gitu. Kita nggak familiar gitu saat itu. Ya, jadi itu yang aku kurang suka dari TOEFL IBT ini. Ya, cuman dia memang dulu udah oke dari dulu udah writingnya udah pakai komputer jadi udah ngetik bukannya nulis ya karena nulis itu capek banget teman-teman kalau salah hapus gitu ya pakai pensil jadi komputer delivered yang tadi itu sangat membantu. Oke, TOEFL IBT buat apa sih? Mostly ya tadi karena vendornya Amerika buat sekolah ke kampus-kampus Amerika biasanya. Namun sekarang itu sudah ada konversinya. Jadi biarpun Anda mau ke UK pun Anda boleh pakai TOEFL IBT. Meskipun beda vendor gitu ya. Kalau Anda mau ke eh, Kanada pun Anda boleh pakai TOEFL IBT, boleh pakai IELTS ya. Anda mau ke Amerika pun Anda boleh pakai IELTS. Sekarang udah ada konversinya. Namun, nah ini yang sebelah kanan ya, ada kampus-kampus yang bahasanya tuh bilang more preferred gitu. Jadi mereka lebih suka kalau Anda pakai IBT. Ya, hanya sedikit jumlahnya di dunia, tapi pastiin kampusnya tujuan Anda tuh bisa nerima dua-duanya. Ya, karena saya pernah ada klien orang OJK mau ke George Washington, University of George Washington di Amerika itu hanya menerima TOEFL IBT, tidak mau menerima IELTS. Kalau ditanya kenapa? Ya karena masalah vendor tadi ya itu kan buatan mereka, jadi mereka mau buatannya dipakai begitu. Ya, ini aku tulis di sini biasanya keempat negara ini Anda harus sedikit lampu merah, tanda merah gitu red flag, US, France, Germany, Kanada, benar-benar dicek apakah boleh menerima tes yang karena saya pengajar IELTS yang seringnya gitu ya, IBT juga aku ngajar. Cuma harus benar dicek apakah mereka terima IELTS gitu. Apakah mereka bilangnya most preferably atau mereka bilangnya must begitu.
Kalau emas ya berarti mereka nggak terima IELTS, tapi kalau preferably mereka lebih suka gitu kalau Anda pakai IBT. Kalau nggak pakai pun boleh, nggak masalah, ada conversion table-nya gitu. Misalnya banyak klien Transformi yang ke Amerika itu misalnya ke Columbia disebutnya kan 100 minimum 102 kalau nggak salah ya. TOEFL IBT-nya terus ada penyetaraannya, penyetaraannya IELTS 7 misalnya begitu. Ah, oke. IELTS itu ada dua, ada academic sama general training. Yang mau kerja tadi ada yang sebut mau kerja kan ya? Nah, itu general training. Apa bedanya academic sama general training? Kalau listening speakingnya sama, tapi reading dan writingnya beda. Kalau academic itu lebih susah. Academic reading itu ada 3 passages yang diambil dari jurnal-jurnal internasional. Kalau general training itu eh, lebih gampang diambil dari majalah-majalah sehari-hari, brosur, pamflet gitu ya. Writing kalau di academic bikin 2 esai, ada task 1, ada task 2. Kalau di general training hanya 1 esai, yang satu lagi surat. Ya, jadi cocok untuk orang kerja memang general training itu. Kemudian ini urutan waktunya, listening 30 minutes, more or less, reading an hour, writing an hour. Ini yang bertiga ini in advance ya, in advance, in a row. Jadi berturut-turut begitu, tidak ada jeda. Ya makanya saya bilang kalau mau ujian tuh sarapan dulu karena 2,5 jam sampai 3 jam di awal itu tidak ada jeda sama sekali. Ya, kemudian speakingnya 11 to 14 minutes, itu misah jadwalnya. Ya dari jadwal yang 3 jam ini habis 3 jam break dulu, kemudian dapat speaknya ada bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3, bisa jam 4 sampai jam 5 kayaknya maksimum ya dalam sehari gitu. Itu bedanya academic sama GT. Ya kalau listening speakingnya sama, nggak ada bedanya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai mau kerja malah ngambilnya yang AC academic, jangan sampai yang mau kuliah ngambilnya GT general training, itu nggak bakal bisa ditukar. Kalau udah keburu milih itu di websitenya udah bayar udah milih, nggak bisa ditukar. Ya, jadi hati-hati nanti saat belajar saya kasih tahu biasanya link-linknya, cara pengisiannya dan segala macam. TOEFL itu sorry, ini scoring system ya. Kalau TOEFL tadi yang PBT itu ya, yang ITP, EPT namanya beda-beda, Anda nggak usah bingung. 677 maksimumnya. Jadi kalau orang udah 500 saja udah oke, 5,5 juga lebih oke lagi. Kalau TOEFL IBT 120 maksimumnya. Kampus-kampus Ivy League di Amerika biasanya di angka 100 sampai 110 ya ininya, syaratnya. TOEIC 990. Sedangkan kalau IELTS sistemnya nggak kayak gitu, sistemnya IELTS kayak gini 0 sampai 9. Dan di antara-antara ini ada 0, ada koma 5-nya. Belum pernah ada orang bisa dapat nilai 0, teman-teman ya. Jadi sebodoh-bodohnya nggak mungkin dapat 0 ya. Yang 0 itu adalah yang nggak datang. Didn't attempt the test begitu. Yang nggak datang tes. Ya, jadi saya biasanya sih di Transformi kita kalau pretest tuh selalu di angka-angka segini, teman-teman. Di jadi kalau teman-teman masih di angka 4,5, 5,5 itu tuh masih wajar ya. Itu memang segitu biasanya di limited user begitu. Nah, tadi kalau yang masih ini di bawah yang limited, saya saranin ngambil gapnya jangan yang langsung IELTS. Ya, itu berarti biasanya dia dalam hidup belum pernah terpapar bahasa Inggris dengan banyak, belum pernah belajar yang basic-basic gitu ya. Sehingga udah lupa semua tuh kayaknya sama sama urusan, bukan lupa, bahkan belum belum ngeh apa bedanya adjective sama adverb ya gitu. Nah, itu susah tuh teman-teman. Saya harus harus drill dulu di part of speech itu ya, noun itu apa, verb itu apa kayak gitu. Yang mana kalau di tempat lain mungkin untuk belajar level basic aja harus tahun gitu ya. Ntar intermediate setahun lagi, advance setahun lagi. Nah, kalau saya udah gabungin semua di 1 tahun itu, saya harapkan bisa bisa efektif, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, karena materinya kita compile begitu dari seluruh level itu. Ya, itu. Nah, biasanya syarat kuliah tuh di angka-angka segini. Kalau anak yang mau S1 keluar di angka segini, ya tapi saya belum pernah dengar ada kampus yang minta syaratnya di atas 7,5. Jadi 7,5 udah paling top tuh. Ya, Oxford, Cambridge 7,5. Begitu. Nah, tadi kan banyak yang ngomongin itu ya,
A1, A2 itu apa sih? Nah, itu adalah ini ya. Jadi kalau di Eropa namanya CEFR, Common European Framework of Reference. Ini dipakai juga oleh Prancis, Jerman gitu ya. Dia pakai istilah angka-angka ini teman-teman A1, A2, B1, B2, C1, C2 untuk yang belum ngerti ya, yang belum paham ya. Jadi biar nggak bingung, A itu masih basic ya. Jadi nanti kalau Anda hasilnya di bawah 4 di IELTS, di pretest, nah ini masih di sini memang berarti levelnya ya. Kemudian B1, B2 independent user, intermediate, sama upper intermediate. Oke. Kemudian C1 expert. Nah, ini 6,5 itu di C1 ya jatuhnya. Di atas 7,5 udah mastery. Udah kayak selevel dengan native speaker. Ya, saya dan beberapa teman pengajar di LBI lainnya sudah di sini levelnya. Proficient gitu ya. Oke. Nah, ini ininya komparasinya ya. Jadi kalau Anda hasil pretestnya 3,5, nah ini Anda levelnya memang masih A2. Tadi siapa ya? Ada yang bilang eh 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 bentar, saya baca kolom chat teman-teman. Again, if you wanna have a questions, please let me know. 4,5 terus tadi Nisa ya, Nisa Vira. 4,5 itu berarti kamu masih di sini nih, masih di A2. Nah ini masih struggling untuk memahami yang fundamental dari grammar sebenarnya. Bisa nggak Miss aku langsung IELTS? Boleh, mendingan kamu pretest aja. Karena meskipun kamu 4,5, belum tentu kamu IELTS-nya pasti segini, belum tentu. Ini tuh hanya hanya secara di atas kertas gitu ya, secara linguistik tuh logikanya kalau orang 4,5 di TOEFL, PBT, di TOEFL yang jadul itu, IELTS-nya Anda cuma bisa di segini aja. Logikanya ininya, apa, logik berpikirnya. Enggak ini ya, enggak apa namanya, nggak harus begitu ya, nggak mesti, bukannya nggak harus, nggak not necessarily, nggak mesti serta merta. Tapi ada orang yang ternyata begitu, dia lebih cocok sama IELTS kayak gitu. Pas dicek di IELTS dia 4,5 kok, berarti dia udah di B1 kan levelnya gitu. Cuman kalau di sini dia mentok mulu nih di TOEFL misalnya gitu ya. Jadi eh, sebaiknya Anda untuk mengetahui kemampuan itu pretest begitu. Sekarang udah banyak pretest-pretest gratis, walaupun saya juga nggak menjamin kalau yang gratis ya keabsahan soalnya, karena saya nggak tahu soalnya ngambil dari mana. Kalau yang Transformi punya, kita ngambil dari Cambridge semua. Jadi cocok persis 99% mirip dengan ujian aslinya begitu. Ya, jadi mendingan ambil pretest. Di Transformi ada pretestnya 350.000, lengkap dengan feedbacknya dan sertifikatnya. Eh, Ya, tapi kalau Anda ikutan program yang IELTS atau yang GAP, ya itu udah termasuk, nggak perlu bayar lagi gitu. Cuman just in case Anda penasaran, Anda bisa lihat itu. Ya, Em, itu masalah framework CAFR. Nanti di IELTS juga kalau Anda dapat, misalnya Anda dapat 7, nanti ada di kolom kanannya tuh CAFR-nya berarti C1 kayak gitu. Ya udah level advance itu, mastery. Bukan mastery tadi namanya apa? Expert. Ya udah level expert. Bisa lah udah ngajar-ngajar IELTS dasar bisa lah gitu ya kalau udah di level advance ini. Oke, dari mana angka angka 60 itu ya? Kalau untuk listening reading ini ada conversion table-nya. Jadi kalau Anda betul 30, Anda udah bisa dapat reading L-nya 7, readingnya 7. Saya selalu bilang ini tuh tempat yang magis gitu di angka 30 ini. Ya. Karena ini aman nih, L7, R7 gitu. Boleh ketik lagi di kolom chat teman-teman yang masih bergabung, Anda butuh nilai berapa? Abdurrahman, Ahmad, Angkasa, Bella, Berwi, Anda butuh 6, 6,5, 7 misalnya. Boleh diketik lagi supaya saya bisa lihat kebutuhannya berapa. Kalau angka amannya di sini sebenarnya, coba saya mau tahu teman-teman butuhnya di berapa. Biasanya sih di 6,5 sampai 7,5, cuman saya mau tahu yang hari ini datang punya target buat dapat berapa sih? Coba, pengennya 6,5 Miss Abdurrahman. Oke, Angkasa cukup 6 aja. That's great. Dori butuh 7 cukup. Satria 6,5. Yang lain boleh tahu? Karena ini tuh bukan sesuatu yang kayak harus kejar-kejaran teman-teman. Kayak saya pernah gitu ya ngajar anak UI itu kayak saya target saya 8 Miss atau 8,5 gitu ya. Saya bilang Anda mau kemana? Targetnya sampai 8,5 gitu ya. Karena kampus aja belum, saya nggak pernah ngelihat Harvard,
Stanford, MIT itu 8,5 nggak ada gitu. Semua di dunia itu saya udah cekin satu-satu gitu ya. Kampus-kampus terbaik ya cuma 7,5 aja. Oxford 7,5, MIT 7,5, Stanford 7,5. Cuman memang ada yang suka minta each band score-nya itu beda. Misalnya kayak journalism di LSI minta speakingnya 8 misalnya, yaitu each band score bukan overall. Ya, ada permintaan each-nya. Jadi Anda nggak perlu melihat angka 9 itu sebagai tujuan akhir ya. Kayak saya maunya 9 Miss, nggak bisa emang Miss 9 gitu ya. Kadang ini awam nih, orang-orang awam yang saya mesti jelasin dengan jelas ya. Kadang orang tua murid juga suka kayak gitu ya. Saya pengen anak saya kalau bisa 8,5 lah, mestinya di bawahnya 9 dikit gitu. Kayak mau ngapain gitu ya. E, karena ini standardized test gitu. Jadi bukan untuk tinggi-tinggian nilainya tuh, tapi untuk kebutuhan. Gita 6,5 sampai 7. Yang lain silakan diketik lagi. Saya mau tahu. Farah 6,5, Laras 6,5, Mei 6,5. Nasma kalau saya butuh 7 Kak. Overall atau semua skill 6,5. Oke, itu berarti kebutuhan overallnya 7. Each band score-nya cannot less than 6,5. Biasanya gitu ya. Unun 6,5. Yuk yang lain saya mau tahu. Memang biasanya di angka-angka 6,5 gitu. Tapi memang ada yang butuhnya hanya 6, ya udah nggak usah Anda pikirin. Tapi saya maunya 6,5 Miss. Iya biar aman 6,5. Tapi mm, apa fokus sama target kita, kebutuhan kita gitu. Jangan fokus sama angka lihat orang lain. Ih, kok dia bisa 8 ya? Semua orang udah journey-nya beda-beda, teman-teman. Ya. Fajar Aprinando 6,5. Yang lain ada lagi? Nah, jadi kalau yang 6,5 tuh saran saya di sini nih. Ya, L-nya Anda harus 7, R-nya 7. Karena W nanti susah sekali. S bisa di drill, bisa di katrol gitu ya, dinilainya ditinggiin, kita bantu tinggiin, tapi pasti itu harus menutupi nilai W, karena W itu susah sekali writing. Ya, so itu yang pada butuh 6,5 ya teman-teman, biasanya di sini. Kalau yang butuhnya di 6 bisa di sini targetnya, sorry, di 27 sini ya. Jadi Anda harus betul 27 row-nya gitu. Miss, kalau yang writing speaking itu dia dari mana? Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 5,5. Ada rubriknya, teman-teman. Dan rubrik itu yang bisa ngerti hanya examiner. Nah, di Transform ini saya ajarin nih peserta untuk memahami rubrik begitu. Ya, ada rubriknya khusus. Nggak saya masukin di sini, adanya di sesi yang writing sama speaking. Oke, so this is the last one. Apa yang Anda harus ketahui tentang IELTS? Yang pertama, bahwa overall-nya adalah akumulasi dari setiap skornya, LRWS dibagi 4. Zaman dulu 6,25 itu dibulatkannya ke bawah 6. Sekarang karena terlalu banyak orang Indonesia yang butuh 6,5, tapi kebanyakan nilainya kayak gitu. Kayak saya percobaan attempt saya yang kedua, teman-teman, yang saya cerita tadi. Percobaan saya dulu, waktu tahun 2011, saya nggak belajar. Biasanya nilainya tuh kayak gini, biasanya ya, yang saya sering hadapin nih, orang Indonesia. Keseringannya tuh begini. Nah, biasanya begitu. 6,5, 6, 6, 6,5. Ini kan kalau ditambahin 25. 25 bagi 4 berapa? 6,25 ya. Overall 6,25. Nah, sejak tahun 2016 ke atas itu 6,25 udah untuk Indonesia udah dinaikin jadi 6,5 pembulatannya. Gitu. Ya, jadi Anda cukup nilai ini aja sebenarnya. Kayak gini aja strateginya nih, udah aman. Yang pada butuh 6,5, each bench connect cannot less than 6, ini udah sangat aman. Tapi masih di level aman ya teman-teman. Belum di level apakah Anda survive atau enggak ntar sekolahnya gitu. Makanya perlu untuk mengambil nanti academic writing, pre-departure training, untuk mengasah terus gitu. Ya, gimana caranya biar cuma 6,5, tapi Anda sekolahnya nanti selamatlah dunia akhirat begitu. Bukan yang saya nakut-nakutin, tapi emang sulit teman-teman ya. Karena kita sekolah pakai bahasa Indonesia aja repot nih, sekolah pakai bahasa Inggris kan gitu ya. Jadi itu ya, apalah ada yang nanya lagi kah? Sebentar. Miss, berapa lama belajar? Oke, tar dulu ya. Jadi itu ya, overall 6,5 seperti ini. Cukup sebenarnya. Ini sudah lebih dari cukup. Nah, dulu saya kayak gini percobaan kedua saya. Ya, tes kedua saya kayak begini, tapi dulu penyetaraannya 6,25 itu masih di 6, bukan di 6,5. Ya, jadi IELTS itu memang beda, teman-teman.
Nah, nanti kalau Anda nemuin angka overallnya 6625, 6,625, itu di STAR-nya masih 6,5 juga. Jangan ngarep ke 7. Ya, belum tuh. Nanti 675 baru 7. 6,875 juga baru 7. Gitu ya. Jadi ingat-ingat. Kemudian IELTS certificate will be expired 2 years after you receive the hard copy certificate. Nah, penting untuk punya timeline. Kalau ikutan program kita yang Scholarship Incubator, kita lihatin tuh timelinenya yang bagus seperti apa. Ya, saya selalu bilang, sebenarnya kalau Anda mau sekolah di September 2025, let's say, sorry, ya, 2025 ya, let's say ya targetnya. Itu Anda sudah harus persiapan bahasanya dari Agustus September 2023 bahasanya ya. Karena bahasa agak panjang persiapannya. Nanti di 2024-nya biar bisa fokus di ininya, fokus di persiapan kampus dan beasiswanya gitu. Nah, 2025 akhir di apa? Di Desember expire kan gitu. Jadi saya selalu menyarankan biasanya tuh tes itu di ber September, Oktober, November, Desember tes ya. Kalau belajarnya berarti kan sebelum itu. Berarti di Agustus belajar itu ideal sebenarnya. Ya, ini kalau kita bicara ideal-idealan ya, tapi kan ya namanya kita hidup ya banyak ketidakidealan dalam hidup ini ya karena pekerjaan, kesibukan dan segala macam. Itu idealnya begitu teman-teman. Kalau mau kuliah September 2025 sehingga pas ujian di Desember 2023 di akhir Desember itu nanti sertifikatnya expire di Desember 2025. Karena kan Anda mau sekolah September. Nah, jadi cocok tuh timelinenya. Ya, banyak kasus yang karena tidak menggunakan timeline yang oke atau karena banyak banyak satu hal lainnya, akhirnya udah 2 tahun sertifikatnya expire pun masih juga ya enggak dapat beasiswanya. Yaitu karena mungkin nggak paham timeline yang oke seperti apa. Ya, kalau saya karena saya sangat well plan orangnya gitu dan dulunya juga ngebantuin banyak orang lo harusnya kayak gini kayak gini kayak gini sehingga saya udah tahu tuh kalau mau sekolah tahun segini what you have to do in each year atau in each month begitu. Ya, itu masalah sih yang poin kedua. Jadi jangan sampai udah expire lu masih nggak berangkat juga teman-teman jangan sampai tes 2 kali aduh capek banget ya selain buang-buang duit capek begitu. Ya. Untuk anak yang mau S1 keluar juga gitu, beda lagi timelinenya. Ya, apa? Itu untuk masalah si poin nomor 2. Ya, jadi jangan sampai Anda tes 2 kali atau jangan sampai udah sampai 2 tahun juga, ya itu udah expire Anda masih nggak juga berangkat-berangkat gitu. Ya, jadi saya selalu bilang kalau boleh saran gitu, if you wanna study abroad tuh ngapain dulu sih? Bahasanya dulu deh, karena bahasa paling lama persiapannya. Gitu. Itu yang paling ini nanti di tengah jalan bisa sambil ngecek esai untuk beasiswa, untuk universitas, untuk apa aplikasi beasiswanya kan jangan satu yang banyak gitu apply-nya. Gitu. Ya, kemudian you'll get the result 13 days after the test for PBT. Kalau Anda ngambilnya paper, ujian paper itu hanya ada di hari Sabtu. Gitu. Ya, jadi kalau Anda ujian Sabtu ini nih, misalnya Anda ujian tanggal 16 nih, hasilnya baru bisa didapetin tanggal 29. Lama banget kan? Ya, jadi biasanya pada mepet-mepet tuh ngambil tes IELTS ya udah mau penutupan kampus, penutupan LPDP gitu ya. Sehingga apa namanya? Mepet begitu, nggak cukup waktunya. Sedangkan kalau komputer yang tadi saya bilang CD test itu hanya 3 sampai 5 hari kerja udah keluar. Jadi kalau Anda tes dan tesnya berada di setiap hari ada Senin sampai Sabtu gitu. Ada 2 jadwal 9 sampai 12, 10 orang, kapasitasnya jam 13 sampai 16 10 orang lagi. Jadi sangat mungkin Anda dapat kuotanya, dapat slotnya. Kalau PBT dibatasin slotnya hanya di Sabtu aja. Di Sabtu kalau di ILF 40 orang, kalau di British Council 40 orang juga kayaknya. Pokoknya nggak begitu banyak slotnya, ya. Kemudian hasilnya jauh lebih cepat yang CD test. Begitu. Jadi makanya I highly highly recommend you to take the CD test instead of the paper based test. Ya. Akses hasilnya bisa diakses online. Nanti hard copy-nya ada yang dikirim, ada yang ngambil ke test centernya lagi, gitu. Ya, tapi bisa request untuk dikirim ke alamat rumah. Nah, sekarang kemarin ada yang discuss tuh ya di grup ya. Di sini mungkin teman-teman yang udah masuk grupnya TM Community.
Ini harusnya slide-nya diperbarui nih. Karena sekarang di Indonesia sudah bisa meretake satu skill aja, walaupun mahal banget 1,9 juta ya. Jadi misalnya Anda nih LRW nih yang saya tunjukin ini, W-nya misalnya 5,5 gitu. Tapi S-nya 7,5. Tetap kan overall-nya udah bisa 6,5. Tapi kan syarat kampusnya ada each band score-nya misalnya. Each band score cannot less than 6 misalnya. Itu tetap nggak bisa keterima tuh Anda biarpun overall-nya udah 6,5. Nah, Anda cuma mau nge-retake ratingnya aja misalnya. Sekarang udah ada, bisa ngambil ratingnya aja 1,9 juta. Jadi nanti kalau hasilnya keluar, yang lain yang lain stay gitu. Ya, tapi juga harus dicek apakah di kampus tersebut menerima eh, gaya seperti itu, menerima retake. Karena nggak semua, belum semua kampus menerima retake ini, karena ini baru, baru 1 tahun terakhir. Di Australia baru setahun terakhir, di Indonesia baru available. Baru hitungan minggu kayaknya di Indonesia tuh available-nya. Gitu. Ya, makanya ada yang nginfoin di grup, itulah gunanya grup ya, sharing session begitu. Sehingga apa semua terpapar informasinya. Gitu teman-teman. Thank you 23 orang yang stay. Kak, slide-nya emang belum ganti. Belum, kan ini aku tadi yang jelasin per poin ini nih. One, two, three, four, five ini. Ya. Untuk level survive di band berapa, Kak? Survive di level, saya nggak bisa bilang banyak ya, karena faktor survive di luar itu banyak faktornya. Cuman paling nggak 7 itu memang di level yang sangat-sangat aman begitu. Kalau 6,5 masih gambling tuh sebenarnya. Antara aman sama enggak. 7 yang aman. Tapi amannya juga tidak menjamin ya. Meter saya 7. Teman terdekat saya overall 7,5. 7,5 atau 8. 8 kayaknya. Tapi tetap mereka itu, dua orang itu ngulang mata kuliah. Ya, jadi saya 6,5 tapi nggak ada yang ngulang saat saya berangkat ya. Jadi gitu teman-teman. Ya, jadi saya nggak bisa bilang, cuma seenggaknya kita safe gitu, aman, kita pede. Oh, gue udah IELTS 7 nih, gitu ya. Kalau 6,5 masih so-so sebenarnya. Gitu ya Zul. Nah, saya jawab pertanyaan Dori. Berapa lama untuk belajar 6,5 ke 7? 6,5 ke 7 itu kamu cuma butuh dibimbing, dikasih feedback. Karena kamu pasti udah bisa survive sendiri tuh untuk latihan-latihan mandiri yang kayak listening, kamu pasti bisa sendiri tuh Dori. Kalau saran saya, ya dikasih tahu tipsnya dikit, latihan, kasih kunci jawaban, bisa latihan sendiri. Ya, reading juga gitu. Tapi pasti kamu masih survive di yang active skill, writing dan speaking, kamu belum dapat feedback gitu. Gimana cara ningkatin skornya? Kalau ditanya berapa durasinya, not more than 3 months, I would say. Dari 6,5 ke 7. Not more than 3 months. Tapi again, saya tahu itu di mana susahnya, itu disusahnya karena kamu tidak dibimbing. Ya nggak, Dori? Udah pernah belum kamu ikutan course? Karena saya sering loh bantuin teman-teman itu udah course. Saya udah habis 9 juta, Miss, di apa, di mention semua nama course-nya gitu ya. Tapi nggak naik-naik juga nih, Miss, gitu. Terus saya udah sering dari zaman dulu, dari saya ngajar OJK, di mana-mana mereka udah banyak habis duit di tempat lain, tapi nggak naik-naik juga. Itu banyak. Ya, Dori kalau boleh tahu udah pernah tes, udah pernah les atau belum? Karena berarti kalau saya assume kamu udah 6,5-an gitu ya skornya. Tapi kok nggak bisa-bisa sih Miss buat ke 7 gitu ya. Karena 7 itu spesial. Dia ada kayak speaking buat dapat 7 tuh harus pakai idioms ya. Writing juga ada rubriknya untuk 7 tuh seperti apa gitu ya. Jadi harus dibimbing ya. Kalau belajar mandiri kayaknya agak nggak nyampe-nyampe tuh, kayaknya sulit. Pasti 6,5 terus begitu. Untuk improvement event-event transforming boleh diisi satisfaction survei-nya teman-teman. Nanti biar bisa dikirimin recordingnya sesi hari ini juga sama slide-nya. Jadi teman-teman silahkan diisi itu yang tim aku udah taruh Bitly-nya silahkan diisi supaya bisa dapat recording hari ini sama slide presentasi hari ini. Ya, bisa kirim sekali lagi grup WA-nya Kak Dana, diminta tolong soalnya tadi keluar sendiri Zoom-nya dan udah hilang sekarang. Silahkan di-follow sosial media dan komunitasnya. Ada lagi yang mau bertanya atau mau langsung open mic? Silahkan. Aku tunggu. Kalau enggak, aku anggap all clear. Saya sudah mau 10 tahun berarti mengajar IELTS, teman-teman ya. Jadi sudah melihat bagaimana strugglingnya orang belajar IELTS. Jadi saran saya
use your time, your energy, your money wisely, gitu ya. Kita yang paling tahu kondisi kita, baik secara kemampuan finansial maupun secara kemampuan diri ya. Ada orang yang dengan gagal-gagal udah hilang semangatnya gitu. Ah, kayaknya gue bodoh sekali gitu. Itu saya udah sering lihat orang yang kayak gitu ya, kayak Amis kayaknya IELTS is not me deh. Kayaknya study abroad is not my thing gitu ya. Saya percaya selalu ada jalan begitu. Ya, jadi sebenarnya ada negara-negara yang nggak butuh IELTS kayak ke Turki gitu ya. Eh, itu nggak butuh ke mana lagi ya. Kemarin saya ketemu banyak banyak perwakilan kampus-kampus di dunia dan perwakilan beasiswa di dunia. Ada sedikit sekali yang nggak memerlukan IELTS TOEFL karena memang negaranya akan pakai bahasanya sendiri. Italia ya kalau nggak salah ya, saya lupa deh. Ya, tapi nggak ada salahnya mempersiapkan ini karena ini kayak diterimanya lebih banyak kansnya gitu. Kalau Anda udah punya IELTS, Anda udah bisa gerbangnya mau kemana aja gampang gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa. Jadi maksud saya kalau Anda punya mental yang kalau saya tuh dulu begitu saya ujian nyobain pertama dapat 4,5, saya kayak bukannya down, tapi saya kayak kok bisa gua nih yang alumni LIA ini gitu ya, yang dulu ditawarin menjadi guru karena sempat jadi alumni terbaiknya, kok bisa sejelek ini nih. Jadi saya tertantang gitu, bukannya malah down gitu ya. Jadi saya tahu kualitas diri saya kalau direndahin, kalau lagi drop tuh malah kayak tertantang gitu, kayak kok gue nggak bisa sih, bisa nih harusnya kayak gitu. Tapi ada orang kan yang nggak gitu, jadi know yourself ya, tahulah kondisi anda gitu seperti apa. Kayak saya dulu, kenapa saya nggak ambil-ambil course dulu sampai 2 kali tes ya, karena memang keterbatasan finansial dulu, mahal-mahal banget ya course itu ya. Jadi apa, aku nggak ngambil, tapi ternyata setelah aku hitung malah aku jadi boncos ya. 2 kali tes 6 juta udah keluar duit gitu ya. eh Kalau aku belajar dulu, persiapan dulu 5 juta, ya mungkin aku sekali tes langsung 8 juta. Kalau ini kan akhirnya aku harus 6 juta keluar tanpa hasil yang aku butuhkan, belajar lagi di IDP atau ELF tuh jutaan juga, tambah lagi tes yang ketiga udah berapa belas juta akhirnya kan gitu. Jadi choose your life path tuh wisely gitu ya. Jadi di Transformi kita coba cocokin sama kemampuan teman-teman baik secara finansial, psikologi, kebutuhan apapun itu kita coba cocokin gitu ya karena tujuannya memang mau membantu. Gitu ya. Abdurrahman silakan boleh bertanya. Iya, terima kasih Miss atas kesempatannya. Jadi kan sekarang aku posisi lagi gap year ya Miss ya. Jadi selama Mm-mm, 6 bulan kemarin aku fokus bikin paspor dan segala macam mm-mm, untuk beasiswa yang nggak perlu pakai IELTS dan TOEFL kayak Romania. Terus kemarin mm-mm, juga daftar Rusia. Nah kalau misalnya aku mau persiapan TOEFL, persiapan IELTS ini, aku mendingan mm-mm. daftarnya dibuat beasiswa kuartal 1, 2, 3, atau 4 Miss. Terima kasih. Wow, keren banget Abdurrahman. Kamu berarti mau S2 ya? Masih S1 Miss, buat Ya. persiapan S1. Jadi gap year habis SMA. Oke, makanya saya dengar kata gap year tuh biasanya anak SMA. Oke, great. Oke, SMA, kesempatan untuk S1 keluar yang fully covered, yang beasiswanya full covered, itu memang tidak banyak, tidak sebanyak postgraduate, tapi ada. Ya, misalnya Singapura, yang paling sering itu Jepang biasanya ini. Siapa namanya? Abdurrahman. Ya, tadi kamu sempat mention Romania, betul, Romania ada S1-nya. Eh, kalau kamu punya IELTS, jadi kamu mesti ikutan beasiswa yang mana, kan gitu ya. Oke, that's a very great questions. Kalau udah punya IELTS, kamu bisa ikutan Max Jepang, kamu bisa ikutan GKS-nya Korea, ya. Kamu bisa ikutan yang Singapura punya, tapi itu agak berat seleksinya. Bahkan kalau kamu dulu di SMA-nya pernah ikutan lomba yang levelnya nasional, kamu bisa ikutan beasiswa pemerintah, namanya Beasiswa Indonesia Maju. Ya, diklik coba di Google Beasiswa Indonesia Maju. Cuman memang dia itu agak tinggi syaratnya itu dia pernah ikutan ya, seleksi yang lomba gitu yang sifatnya nasional. Nggak perlu menang ya. Dan itu kampusnya di seluruh dunia yang bagus-bagus, yang top-top gitu. Jadi kalau jawaban tadi, kalau kamu udah punya IELTS bagus, kan bisa apply itu. Ya itu dibayarin sama negara seluruhnya dari semester 1 sampai akhir. Bahkan persiapan bahasanya dibayarin juga. Gitu, Abdurrahman. Abdurrahman kalau boleh tahu SMA di mana? Di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
Ah, oke, si Imam Muhammad di Satu Jogja. Iya, begitu Abdurrahman. Jadi dengan IELTS, kans kamu yang tadinya hanya milih Romania, Rusia, kamu punya kesempatan untuk Jepang, Korea, bahkan kalau misalnya ini kan case S1-nya agak berbeda ya. Kadang orang tua juga dilibatkan kan ya. Kadang ada orang tua yang kayak gini, Miss, sebenarnya saya tuh mampu Miss bayarin dia untuk kuliahnya doang. Kayak di Jerman kan murah-murah kuliahnya gitu ya. Kemarin teman saya di Swiss ngabarin ternyata di Swiss juga murah-murah gitu. Hitungannya satu semester cuman 1.000 franc gitu ya. Berarti kan cuman sekitar 17 juta gitu. Kalau dibandingin sama teknik di UI ya jauh lebih murah di Swiss itu berarti kan. Nah sekarang kan tinggal mencari siapa yang mau bayarin biaya hidupnya kan gitu misalnya. Atau negara mana yang punya apa namanya labor wage-nya gede ya kayak Australia sehingga kamu bisa sambil kerja. Jadi kamu bisa membiayai hidup sehari-harimu dengan uang bekerjamu kan gitu. Jadi case-nya kalau S1 ini memang sangat bervariasi. Kalau Abdurrahman memang spesifiknya mencari yang fully covered, saran saya itu ya yang banyak itu adalah Jepang. Pemerintah Indonesia punya sekarang namanya Indonesia Maju, cuman emang syaratnya gila banget. Itu harus disiapinnya dari SMA kelas 10 gitu ya. Kemudian beberapa foundation juga punya tuh yang untuk S1 Jardine pernah dengar buat ke Oxford Cambridge itu Jardine. Iya, Miss, pernah dengar. Iya, Tapi kayaknya waktu itu 15 per 15 orang per Asia gitu. ya, but who knows ya kalau kamu dilatih dengan kemampuan menulis esai yang baik, dengan kemampuan jual diri yang baik ya nggak ada yang nggak mungkin kan gitu. Ya ada juga Gates dari foundationnya Bill Gates itu juga punya beasiswa anak dari S1 juga ada ya. Sebenarnya Transformi punya kalender beasiswanya tuh. Ya nanti makanya masuk grup dulu aja biar bisa di-woro-woro di sana begitu. Ya. Kita punya kalendernya apa aja sih untuk anak S1 opsinya, bahkan untuk yang non degree itu apa aja sih fellowship begitu. Berarti kamu gap year-nya itu sekarang bulan Desember, baru 3 bulan ya, berarti gap year-nya ya. Iya, Miss, kurang lebih 3 bulan. Ya, jadi dimanfaatin tuh 9 bulan ke depan gitu. Karena harusnya kamu udah tes IELTS, punya IELTS di Januari udah punya, kemudian kamu siapin kampus ya, siapin beasiswa, itu biasanya udah pada ngurut tuh dari Januari udah banyak yang buka tuh gitu. Ya. Gitu Iya, Abdurrahman. Miss. Jadi dengan punya Terima IELTS kasih kita banyak. sama-sama membuka kesempatan selain selain membuka kesempatan juga apa menyiapkan dirimu untuk tinggal di luar begitu. Ya kemarin saya waktu ke Mataram juga ketemu sama perwakilan dari studi Turki. Memang betul dia nggak pakai IELTS TOEFL ya, tapi kan harus belajar bahasa di sana kalau nggak salah begitu. Ya. Jadi dan mereka itu kayaknya harus ada yang belajar agamanya gitu ya, harus ada yang kayak pelajaran agamanya baru pelajaran dunianya gitu. Ada pelajaran akhiratnya, ada pelajaran dunianya. Itu sih. Memang memang menarik sekali untuk negara yang nggak menyuruh bahasa ini kayak saya mikirnya terus gimana gitu di sananya gitu ya. Kemarin juga kita bikin acara Romania juga gitu bilangnya nggak ada syarat IELTS TOEFL sama sekali. Terus gimana gitu? Ya ternyata kata dia ya karena ada harus belajar bahasa Romanianya kayak gitu. Ya. Jepang dulu juga gitu nggak mewajibkan, sekarang akhirnya pakai juga ada IELTS ya. Korea juga gitu dulu nggak mewajibkan, sekarang pakai juga karena ya at the end of the day buat survive sama teman-teman internasional kan tetap pakai bahasa Inggrisnya walaupun di negara yang bersangkutannya juga. Kalau boleh tahu, kamu punya kesenangan di bidang apa? Ininya biar saya bisa kasih masukan sebaiknya kuliah di negara mana? Bidang Kalau subjek. pengennya sosial sih, Miss, International Relation. Ah, oke. Ya, ya, ya. Cocok betul. Kita pernah ada ini kita, speaker kita itu ngambil IR di eh, Petersburg ya, di Rusia. Oh, berarti kamu ilmu sosial ya. Kalau ilmu sosial itu bisa ke barat, bisa ke timur sebetulnya, tapi memang harusnya barat biasanya. Ini siapa namanya? Abdurrahman. Ya kalau ke timur gitu misalkan belajar IR ke Jepang agak kurang cocok ya gitu. Tapi walaupun ada juga, kami pernah juga undang speaker eh, lagi S3, S2, S3-nya di Jepang, ilmu politik begitu. Ya, tapi memang yang paling terbaiknya gitu ya, itu ke barat sekolahnya. Eropa, Amerika gitu. Kalau saran saya ya untuk international relations. Oke. Terima kasih banyak, Miss. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ngobrol langsung sama saya? Jarang-jarang nih, for free. Dieksplor aja websitenya Transformi teman-teman karena di sini ada banyak hidden gem ya. Di bagian undusnya ada
kalender-kalender tadi kayak Abdurrahman dia udah ngerti tentang Q1, Q2, wow keren banget ya. Berarti dia sering ngikutin kita ya atau dari mana tuh istilah Q1, Q2 itu kita yang bikin tuh ya. Jadi bagus ya, keep it up ya. Silakan dilihat-lihat ada banyak contoh-contoh, ada kalender tapi saya nggak yakin kalendernya udah update apa belum. Ini coba tolong Kak Dana nanti dibantu update kalendernya. Klik di Scholarship Incubator ya kalender itu ya. Nah, ini ya. Ada quarterly calendar, ada single calendar ya. Silahkan dilihat-lihat. Begitu ya. Tadi Kak Dana juga sudah menyampaikan apa list ini, list apa namanya, social media, bukan, list naon tadi, yang registration form. Silahkan diklik di situ kalau mau ikutan bisa apa ngisi dulu formnya ya atau langsung ke sini juga bisa eh, dari IELTS course ini yang bahasa tadi langsung ke daftar sini nih formnya di sini. Ya, silahkan diisi biar kita bisa lihat kecocokannya teman-teman ngambil yang all skill. Ada tuh yang soalnya gini ya, Miss aku tuh udah belajar IELTS sudah banyak Miss, sudah habis duitku kan gitu ya, tapi nggak dapet-dapet. Oke, menurut kamu kamu bisa nggak belajar listening reading sendiri? Bisa, ya udah ambilnya writing speaking aja, berarti lebih murah kan gitu ya. Gitu ya, karena sifat kita ingin membantu. Ya, ini bisa dicicil 2 kali juga teman-teman, so please check them out. Terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Jumat. Selamat eh, berakhir pekan. Untuk teman-teman yang bekerja, sebaiknya menggunakan akhir pekan dengan bijak ya. Jangan hanya untuk kebutuhan entertainment atau family time aja. Sebaiknya disisihkan 2 jam aja, nggak usah banyak-banyak untuk persiapan peningkatan skillmu begitu. Kalau kamu udah bosan di posisi kerjaanmu yang sekarang atau you really wanna have a challenge ya to live abroad atau to study abroad atau to work abroad, itu sebaiknya menyisihkan waktu dari sekarang di weekend-weekend Anda, baik itu Sabtu maupun Minggu, 2 jam aja nggak usah lama-lama untuk belajar bahasa kek, untuk datang webinar kek ya. eh Iya, kelasnya online, betul. Karena saya mau membantu teman-teman di Indonesia Timur juga, Tengah dan Timur ya, supaya bisa bisa mengakses dulu kan Transumi eksklusif banget cuma di Jakarta gitu ya. Offline sekarang bisa online. By the way kalau mau offline bisa, tapi saya terimanya in-house, Transformi in-house training. Jadi kantor yang bayarin biasanya. Jadi grup gitu, 10 orang, ya 8 orang juga boleh grup. Jadi biasanya sih kantor yang bayarin, tapi banyak saya ngajar orang-orang yang mereka bayar sendiri, mereka minjem ruangan kayak gitu sesudah kerja di kantornya supaya bisa lebih efektif datang offline gitu. Ya, cuman emang sekarang dengan sistem yang kita udah buat sih online sudah menyenangkan banget teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa rasain LMS-nya seperti apa. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Good luck for your next endeavors ya. Again, be wise on your choice ya. Anda yang paling tahu keadaan finansial Anda, keadaan psikologis Anda tipe belajarnya seperti apa. Jadi tanyakan betul sistemnya seperti apa di belajarnya ya. Karena banyak lembaga-lembaga course itu yang saya lihat memang murah-murah, tapi ternyata pas lagi course-nya nggak dikasih tahu tipsnya, tapi dia ngerjain soal aja gitu. Ya udah ngerjain dah gitu. Ya, dibahas udah gitu. Butuh kita tuh yang namanya apa tips strategi short apa tuh istilahnya tuh zaman dulu jembatan keledainya apa kayak gitu ya. Itu perlu begitu. Ya, dan masih saya ngerasa Indonesia masih kekurangan guru-guru yang high levelnya, tutor trainer yang high levelnya yang orang Indonesia begitu. Kita masih pedenya sama orang bule gitu ya. Padahal orang bule masih susah untuk ngejelasin dengan gaya Indonesia. Gitu ya, terima kasih banyak teman-teman semua atas waktunya. Kak Dana, terima kasih sudah mendampingi. Kita ketemu di sesi yang berikutnya. Jangan lupa daftar. Jangan lupa dicek terus sosial media kita dan gabung di grup kita, komunitas. Thank you semuanya. Bye-bye.